Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Sekarang saya dari Perpustakaan Padepokan Mitra Kinasih. Saudara, RHI Renungan hari ini akan angkat satu judul, yaitu Fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Saudara, tema ini saya pilih karena pandemi belum juga berakhir, kesulitan datang beruntun, tidak hanya persoalan kesehatan, yang memang jumlah yang terpapar makin banyak, di warga GKJ Purworejo juga makin banyak. Tidak hanya itu, saudara, juga kesulitan ekonomi yang makin menjerat. Bagi yang kelas menengah mungkin tidak merasakan, ya paling tidak mantap ya, makan tabungan, oke, karena punya tabungan. Tapi bagi yang kelas ke bawahnya lagi, ini tidak mudah. Dan persoalan-persoalan yang banyak ini, saudara, membuat kita kehilangan fokus. Apa ini yang harus kita lakukan? Apakah kita mengutamakan tentang sakit penyakit, ekonomi, atau relasi, atau persoalan apa? Nah, di tengah situasi seperti ini, kita memang harus menghadapi realitas. Tapi satu yang saya mau ajak, yaitu jangan hilang, tetap fokus pada Yesus. Saudara-saudara, saya akan ajak kita untuk membuka firman Tuhan dari kitab Ibrani. Pada kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Yang saya ambilkan ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Yang demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Yang paling penting yaitu ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Fokus pada Yesus, itulah renungan kita pada saat ini berdasarkan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Mari kita hayati hal ini bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca di Ibrani 12, maka saudara akan temukan bahwa Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang kita bahas hari ini, di bawah judul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ini yang ditambahkan oleh lembaga Alkitab untuk kita bisa lebih memahami, yaitu nasihat supaya bertekun dalam iman. Iman adalah realitas kehidupan. Setiap saat yang kita hadapi inilah iman. Setiap saat yang kita pergumulkan ini iman. Sekarang masa pandemi, berarti bagaimana sikap kita di masa pandemi ini untuk beriman kepada Tuhan. Saudara, iman menyangkut realitas, kenyataan. Iman menyangkut pergumulan. Iman menyangkut beban hidup yang berat, termasuk sakit penyakit. Itu. Maka
bertekun di dalam iman, menghadapi segala bentuk realitas, beban, kesulitan, persoalan dengan tetap fokus pada Yesus. Itu, saudara. Maka dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun saya sakit, meskipun saya punya masalah ekonomi, meskipun saya masalah sosial, meskipun saya punya persoalan-persoalan, saya tidak mau lepas fokusku pada Yesus. Saya tidak mau persoalanku merintangiku. Karena apa? Sebaliknya, dengan saya dekat pada Yesus, persoalanku bisa teratasi. Saya mengajak doa pada teman yang sedang di rumah sakit dirawat karena pandemi COVID-19, dan saya ajak, ayo fokus pada Yesus, jangan pada penyakitmu. Minta supaya penyakitmu diangkat, dipulihkan, dan sehat. Dia cerita, iya Pak Pendeta, sepertinya dipakai untuk nafas itu berat. Sekarang sudah lebih enak, tapi kemarin itu seperti ada batu besar yang bernafasnya susah. Bersyukur Tuhan sudah mulai memberkati dengan penyembuhan. Sekarang sudah mulai enak meskipun masih pakai oksigen. Saudara, tidak menghalangi, susah bernafas, tetap memohon kepada Tuhan, tidak merintangi. Lalu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Dua hal, memimpin dalam iman dan yang menyempurnakan. Saudara, kalau mau tetap tekun di dalam iman, di tengah persoalan dan kesulitanmu, syaratnya adalah fokus pada Yesus. Lalu kalau mau imanmu disempurnakan, lebih baik lagi, tidak gampang goyah, tidak gampang bingung, meskipun kita minoritas, tidak gampang terganggu oleh mayoritas yang tidak beriman kepada Yesus, maka sempurnakan imanmu dan Tuhan akan menguatkan. Saudara, ini sesuatu yang menarik untuk dicermati. Marilah kita melakukannya fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Saudara, fokus itu begitu penting. Orang motret kalau tidak fokus gambarnya jelek, saudara. Bahkan orang belajar kalau tidak fokus mata pelajaran tidak masuk. Apalagi sekarang pakai online kan. Fokus, saudara. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak, mari kita fokus. Fokus kepada Yesus, fokus di tengah persoalan dan kesulitan kita. Kita fokus. Kita fokus. Dan Tuhan akan menolong kita. Saudaraku, bagi yang masih terbaring sakit, bagi yang tersengal-sengal nafasnya, bagi yang masih pakai oksigen, saya berdoa semoga Tuhan memberkati dan mengangkat sakit penyakitmu dan menyembuhkan dan memulihkan. Tapi tetap fokus pada Yesus. Jangan yang lain. Bagi yang masih isolasi mandiri di rumah, saya berdoa semoga Tuhan menolong, memberkati, dan memulihkan kesehatanmu. Saya tahu ada banyak warga, baik yang mau berterus terang maupun yang sembunyi-sembunyi, nggak cerita meskipun datanya ada. Dan saya menghormati itu, bagi yang tidak mau cerita. Tapi yang penting, saya mau berdoa supaya semua dipulihkan dan semua ditolong Tuhan. Karena itu jauh lebih penting. Saudaraku, fokus pada Yesus di tengah persoalan dan kesulitan, tidak hanya pada masa pandemi, tapi setiap saat, karena ini iman itu realitas kehidupan. Saya berharap semoga ini menjadi berkat buat kita, dan saya berdoa semoga kita belajar bertekun di dalam iman, fokus
pada Yesus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon berkat-Mu, karena seringkali ketakutan, sakit penyakit, persoalan membuat kami tidak fokus. Apalagi situasi pandemi seperti ini. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan, kami harus belajar untuk fokus pada Yesus, karena iman berarti keseharian dengan segala problem, kesulitan, dan persoalan. Kami harus tekun dalam iman. Tuhan, bimbinglah kami semua, bimbinglah saudara-saudara kami yang masih kurang sehat, sembuhkanlah ya Allah. Dengan fokus pada Yesus, Sang Penyembuh, yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Kami mohon kabulkan doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.